Pemirsa, hingga hari ini sudah ada 25.000 lebih jemaah calon haji asal Indonesia yang sudah diterbangkan ke Tanah Suci. Untuk menyambut tamu Allah itu ada 177 hotel di Mekah yang sudah disiapkan untuk tempat tinggal jemaah haji Indonesia selama musim haji 2026. Dan untuk mengetahui fasilitas apa saja yang didapatkan, kita akan langsung tersambung dengan jurnalis Jawa Pos Bayu Putra. Halo, selamat malam rekan Bayu Putra. Selamat siang Karin dari Makkah. Baik, rekan Bayu, bisa disampaikan di Mekah pada saat ini sedang pukul berapa mungkin? Saat ini di Makkah sedang pukul 15:15 dan suhu di sekitar saya ini 37 derajat. 37 derajat, tentunya cukup terik begitu ya Bayu? Betul sekali Karin. Dan mungkin juga bisa disampaikan bagaimana kabar jemaah haji Indonesia yang ada di sana? Sudah berapa yang datang di gelombang pertama ini Bayu? Ya, dalam catatan terbaru di Kementerian Haji dan Umroh, ada sekitar 28.000 jamaah haji yang sudah tiba dan saat ini mereka masih berada di kota Madinah. Dari jumlah itu sekitar 6.075 jamaah berasal dari Jawa Timur. Nanti rencananya mereka akan mulai digerakkan secara bertahap ke kota Mekah setelah menjalani sekitar 8 atau 9 hari menginap di kota Madinah. Baik Bayu, terkait penginapan selama musim haji 2026, bagaimana persiapannya? Ya, mengenai persiapan penginapan jamaah haji, terutama di kota Mekah, yang saat ini tengah terus dicek ulang oleh para petugas haji dari BPIH Arab Saudi. Jadi, para jamaah haji akan mendapatkan hotel dengan pelayanan, kualitas pelayanan yang minimal setara dengan hotel bintang 3. Dan beberapa diantaranya sudah mulai disurvei, dan salah satunya sudah saya survei juga, yaitu di Hotel Imar At-Taqwa Hotel. Hotel itu akan ditempati sekitar 2.600-an jamaah haji ditambah oleh petugas, dan di hotel itu terdapat 690 kamar. Jadi memang rata-rata hotel di kota Mekah ini cukup besar dan bisa menampung banyak jamaah sekaligus dibandingkan dengan hotel-hotel di Madinah. Baik, terkait pembagian jemaah per kamar, apakah mereka makan masih dalam satu kloter atau bisa terpisah dengan kloter lain, Bayu? Ya, bisa dipastikan bahwa jamaah haji tidak akan terpisah. Jadi satu rombongan akan tinggal di satu hotel yang sama. Satu rombongan haji ini terdiri dari sekitar 40 sampai 42 orang. Dan mereka akan menginap di hotel yang sama sehingga memudahkan untuk pergerakan sekaligus mengkoordinir para jamaah haji untuk bergerak dari hotel ke tempat-tempat ibadah di kota Mekah. Baik, dan untuk fasilitasnya apa saja yang akan didapatkan oleh para jemaah haji dari hotel begitu ya? Dan apa yang membedakan hotel jemaah haji Indonesia dengan jemaah haji dari negara lain, Bayu? Ya, hotel-hotel jamaah haji Indonesia terutama di Mekah, salah satu yang bisa didapat dan mungkin tidak banyak ada di Madinah adalah ruang cuci. Jadi jamaah haji difasilitasi mesin cuci 2 tabung. Saya sudah melihat ada belasan mesin cuci yang disiapkan oleh masing-masing hotel. Plus ruang jemur juga. Dan karena hotel-hotel di Maka ini besar-besar, maka mereka juga memiliki ruang makan dan ruang sholat yang juga besar. Dibandingkan dengan jamaah-jamaah dari negara lain, memang hampir sama. Tapi yang membedakan adalah kualitas layanannya. Karena selain dari pihak hotel, jamaah haji Indonesia juga akan dilayani oleh para petugas haji Indonesia yang ada di kota Mekah. Yang jumlahnya kurang lebih 1.000 orang. Baik.
Mengingat banyaknya jemaah haji yang datang ke Tanah Suci pada musim haji seperti ini, bagaimana caranya agar para jemaah haji Indonesia tidak tersesat saat mereka ingin kembali ke hotel? Apakah ada tanda khusus begitu, Bayu? Ya, Karin. Jadi jamaah haji selalu dibekali oleh identitas khusus yang menandakan mereka akan tinggal di mana. Tapi untuk bila jamaah haji ingin lebih mudah lagi, bila mereka lupa jalan pulang atau terpisah dari rombongan, mereka cukup menghafalkan 3 deret angka yang menjadi nomor hotel mereka. Baik. Jadi nomor hotel itu akan memudahkan petugas untuk menentukan, oh jamaah haji ini tinggal di hotel A atau di hotel B, sehingga lebih mudah mengarahkan mereka ke terminal bis atau mungkin bahkan bila diperlukan mengantar mereka pulang ke hotel. Baik. Dan terkait cuaca, Bayu, apakah bisa diceritakan begitu ya mengenai kondisi cuaca yang ada di sana? Bagaimana para jemaah haji bisa mengatasi cuaca yang kabarnya semakin menyengat? Betul sekali, Karin. Jadi di Makkah hari ini, pada jam ini, seperti yang saya sampaikan tadi, suhu udara 37 derajat. Dan mungkin dalam 10 hari ke depan sudah bisa naik menjadi 39 suhu tertinggi. Dan diperkirakan nanti pada saat puncak haji pada akhir bulan Mei, suhu udara sudah lebih dari 45 derajat. Yang perlu diperhatikan jamaah haji adalah jangan sampai terjadi dehidrasi. Apabila jamaah haji tidak ingin dehidrasi, maka mereka harus sering minum. Jangan menunggu haus. Karena kalau jamaah haji sudah mulai merasa haus, itu artinya mereka sudah mulai gejala dehidrasi. Justru sebelum haus, minum saja sedikit-sedikit. Jadi tiap setengah jam mungkin 1-2 teguk air itu sudah cukup. Jadi air akan terserap maksimal ke tubuh dan jemaah tidak perlu terlalu sering ke kamar kecil. Lain halnya apabila jamaah minum sekaligus banyak, mereka akan mudah untuk ke kamar kecil untuk buang air. Karena kapasitas tubuh kita memang terbatas. Seperti itu, Karin. Baik, rekan Bayu, terima kasih atas laporannya. Jangan lupa juga untuk jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali.